Selamat pagi dan shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kemarin saya berbicara tentang bagaimana kita harus mendoakan, mendukung, tunduk kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang otoritas rohani yang ada, yang akan kita miliki, dan apa yang harus kita lakukan di dalam otoritas rohani itu sebagai warga gereja lokal, antara Bapa rohani dan kita sebagai anak rohani. Ini saya ambil di dalam konteks kekristenan yang benar, dalam suara kebenaran. Karena kalau saya lihat di zaman modern ini, saudaraku, gereja itu tidak kekurangan pengajar sebetulnya. Banyak orang-orang hebat, teolog-teolog hebat, banyak orang-orang yang ahli di bidangnya. Tetapi seringkali kalau saya lihat bukan kurang pengajar, tetapi kurang bapa rohani. Banyak orang Kristen itu sibuk aktif melayani, rajin beribadah, bahkan fasih berbicara tentang firman, tetapi hidupnya tidak berada di bawah pembapaan rohani. Ini yang saya sebut dengan otoritas rohani. Maka sekali lagi saya awali dengan satu kalimat bahwa setiap orang percaya yang mengaku orang Kristen harus punya gereja lokal. Harus tertanam di sebuah gereja lokal supaya Anda memiliki hubungan fathering and sonship, bapak dan anak, gembala dan domba, itu harus ada. Karena keselamatan itu bukan sekedar status, Anda harus ingat, tetapi proses pembentukan karakter sampai serupa dengan Kristus. Kalau Anda tidak berada di sebuah gereja lokal yang menaungi Anda, bagaimana proses pembentukan karakter sampai serupa dengan Yesus itu bisa terbentuk secara utuh dan tertata dan ada goal yang akan dicapai, saudaraku. Karena tanpa otoritas rohani yang sehat, akhirnya saudaraku, pelayanan yang dilakukan hanya menjadi ajang ekspresi diri. Dan seringkali tanpa disadari roh pemberontakan itu tersembunyi di lempitan-lempitan hati kita, dan itu akan tumbuh nanti. Percayalah, dulu saya sempat tidak memiliki gereja lokal, saudaraku. Dulu sebelum saya menjadi seorang pendeta ya, saya tidak ada gereja lokal. Sempat berapa tahun itu. Itu seperti yatim piatu, seperti anak hilang. Saya bisa jalan-jalan ke gereja A, B, C, D. Saya muter tiap minggu. Akhirnya saya bingung, saudaraku. Karena setiap ajaran ini bisa punya titik goal yang berbeda kan di setiap gereja. Dan punya beban masing-masing yang dititipkan Tuhan dalam gereja lokal masing-masing. Saya jadi bingung sendiri. Maka saya mendapatkan satu advice dari teman waktu itu, hamba Tuhan juga. Dia katakan, Stephen Lim, kamu harus punya gereja lokal. Kamu harus bertumbuh di dalam sebuah gereja dan harus ada pembapaan di sana. Kamu harus punya bapa rohani di gereja lokalmu sehingga bapa dan anak terhubung. Saya pertama-tama masih menampis itu, saudaraku, dan saya berkata, gak ada guna lah. Oke-oke aja kok. Tapi berjalannya waktu saya bisa merasakan pentingnya sebuah gereja lokal dalam kehidupan orang percaya. Betul, saudaraku. Karena mungkin kita, saya nggak ke gereja lokal, saya nggak punya gereja, tetapi saya online atau apapun. Intelektualmu pandai, saudaraku. Oke. Tapi rohanimu nggak akan bertumbuh. Karena apa? Karena di gereja lokal itu Anda bertemu dengan manusia dan manusia yang sama-sama sedang berjuang untuk menyempurnakan diri. Berarti orang-orang di dalamnya tidak sempurna, begitu kan? Bertemu dan akhirnya terjadi gesekan, terjadi konflik.
terjadi ini dan itu yang mendewasakan kerohanian kita sebetulnya. Kalau Anda online atau Anda tidak punya gereja lokal, Anda hanya datang pergi, tamu datang pergi. Anda nggak bisa mempertajam kerohanian Anda. Maka saudaraku, sekali lagi saya mau mengajak bahwa otoritas rohani itu bukan jabatan, tetapi tanggung jawab kehidupan. Ini saya mau ajak supaya kita mengerti bahwa otoritas rohani di dalam pembapaan itu penting. Otoritas rohani tidak lahir dari struktur organisasi, melainkan dari kedewasaan hidup, keteladanan karakter, kedalaman relasi dengan Allah. Yesus memiliki otoritas bukan karena posisi, tetapi karena Dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Itu terdapat dalam Matius 7 ayat 29. Ingat, otoritas rohani itu bukan jabatan tetapi tanggung jawab hidup. Maka sebagai bapak-bapak rohani, sebagai gembala, sebagai father, harus mau tidak mau dipacu untuk kedewasaan hidupnya. Harus berani bayar harga, harus lebih matang, gak peduli usia. Usia mungkin jauh lebih muda, tetapi seorang bapak rohani akan dikejar kematangan dari kerohaniannya. Kematangan dari cara berpikirnya, kematangan dari berhikmatnya bersama dengan Tuhan. Sehingga itu dewasa, matang. Maka karakternya pun akan tumbuh dan matang. Maka jangan takut pemimpin-pemimpin muda kalau ada yang mendengarkan renungan ini. Kalau Anda dipilih Tuhan, tugasmu hanya satu, duduk dekat kaki Tuhan dan intim dengan Tuhan. Kita akan cerdas bersama dengan Tuhan. Matang. Itu kan kita bisa menjadi teladan karakter untuk orang-orang yang ada di bawah kita, anak-anak rohani kita yang usianya jauh di atas kita. Itu yang saya maksud. Tapi kuncinya satu, terhubung dengan Allah. Karena otoritas rohani bukan jabatan. Kalau jabatan saja Anda gunakan, apalagi Anda masih muda, tidak punya hubungan dengan Tuhan, habis saudaraku. Tidak akan ada keteladanan yang bisa diajarkan kepada orang-orang di bawahmu. Karena keteladanan itu adalah gambaran seberapa deep, seberapa dalam relasi kita dengan Allah. Yesus punya otoritas bukan karena posisi, karena Dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Kenapa Dia bisa menjadi orang yang berkuasa? Yesus itu berkuasa ke dalam kepemimpinannya karena Dia terhubung dengan Bapanya dan Dia tidak berdosa. Amin, saudaraku. Dan ingat saudaraku, pembapaan rohani itu adalah relasi pembentukan hidup. Paulus berkata kepada orang-orang yang dia layani, "Aku menjadi bapakmu." Itu bukan sekedar pengajaran doktrin loh, tetapi Paulus berkata, "Aku mau membentuk cara berpikirmu seperti cara berpikirku, dan cara berpikirku seperti cara berpikir Kristus." Dan ketika aku bapakmu ini, bapak rohanimu menegurmu, berarti aku menegurmu bukan aku benci kamu, tetapi aku menegurmu karena aku mengasihimu, karena aku menegur dengan kasih. Dan kalau aku menjadi bapakmu, aku tuntun kamu sampai karakter Kristus itu nyata di dalam hidupmu. Karena aku pun berjuang, kau pun harus berjuang. Amin, saudaraku. Allah menyelamatkan kita melalui relasi hubungan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Relasi yang baik itu hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama baik. Dan di dalamnya itu ada proses yang panjang. Jadi Allah menyelamatkan kita melalui relasi, bukan individualisme rohani. Udah pokoknya aku sendiri aja, gak usah ke gereja, gak usah apa-apa, udah aku sendiri aja sama Tuhan. Gak bisa saudaraku, kau harus terhubung dengan orang-orang yang seperjuangan, itu akan menyemangatimu. Kalau kau jatuh, kau lemah, akan ada penopangmu bersama-sama dengan saudara seiman. Amin, saudaraku. Seorang Kristiani yang hidup dalam otoritas rohani pasti memiliki roh yang tunduk, bukan roh yang independen. Pastor, kenapa ngomong begini? Karena banyak orang Kristen hari ini gak ke gereja. Pokoknya aku sama Tuhan aja.
Di kamar aja udah nggak mau ke gereja. Nggak bisa, saudaraku. Kau harus terhubung dengan pembapaan. Ada bapak rohani, ada saudara-saudara seiman. Makanya firman Tuhan berkata apa? Lebih baik berjalan berdua daripada seorang diri. Tapi orang Kristen hari ini takut konflik, trauma dengan konflik di gereja. Mereka menarik diri dari gereja lokal dan mereka hanya di kamar, di rumah. Nonton YouTube selesai. Hari Minggu jalan-jalan habis itu. Gak bisa, saudaraku. Maka sekali lagi, seorang Kristiani yang mau hidup di dalam otoritas rohani, dia memiliki roh yang mau ditundukkan di bawah sebuah otoritas rohani. Bukan roh yang independen. Ibrani 13 ayat 17 mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Tunduk bukan berarti kehilangan akal sehatmu. Amin ya saudaraku ya. Tunduk bukan berarti menjadi pasif, tetapi bersedia untuk dibentuk. Aku siap dibentuk melalui bapak rohaniku, melalui gereja lokalku. Apalagi kalau gereja itu punya visi yang jelas, rapi, arahnya kemana jelas. Ikut saudaraku, gak rugi Anda. Maka milikilah hati yang ditundukkan dengan otoritas rohani ini. Mau rendahkan hatimu. Aku bersedia dibentuk. Aku mau ikuti semuanya ini. Aku mau ditegur. Aku siap kalau aku salah, aku ditegur. Aku tidak defensif kalau aku sedang dikoreksi. Tidak apa-apa. Mana bagianku yang salah? Kan apa moto kita GSKI apa? Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita mau sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus kalau kita tidak terhubung, tidak mau dikoreksi, tidak mau merendahkan diri, tidak mau dibentuk? Gak bisa saudaraku. Karena tanpa ketertundukan diri kita, tidak akan pernah ada pembentukan dalam hidupmu dan hidupku. Amin saudaraku. Dan biasanya seorang Kristiani yang hidup dalam otoritas rohani menghormati pemakaian Tuhan atas bapa rohaninya. Di dalam pembapaan yang dihormati bukan manusianya. Kemarin saya ngomong begitu juga kan. Tetapi otoritas Allah yang bekerja melalui hidup orang itu. Si A bisa menjadi gembala atau menjadi pendeta atau menjadi pembicara firman atau apapun, jadi ketua-ketua apapun. Itu bukan sembarangan, itu pasti ada pemilihan Tuhan di dalamnya. Maka hormati pemilihan Tuhan itu atas hidup orang itu. Daud menghormati Saul bukan karena Saul benar. Ingat saudaraku, beberapa kali Saul bisa dibunuh oleh Daud. Dia punya kesempatan. Tapi Daud berkata di dalam hatinya, aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Ingat loh, Daud bisa membunuh Saul di gua Malpea, gua apa ya itu lupa saya. Waktu Saul sedang buang air di gua itu, dan Daud bisa membunuh Saul hari itu. Tetapi dia berjanji di hadapan Allahnya, aku tidak akan pernah menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Maka dia hanya mengambil punca jubah Saul. Daud menghormati Saul bukan karena Saul benar, tetapi karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Milikilah sikap hati ini di generasi ini, saudaraku. Supaya sikap hati ini tetap menjaga jiwa kita tetap lembut. Kita menghindarkan diri kita dari kepahitan-kepahitan. Dan itu akan membuka berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, seorang Kristiani yang hidup dalam otoritas rohani pasti bersedia kehilangan kehendak pribadinya. Yesus berkata begini, barang siapa mau ikut aku, ia harus menyangkal diri. Di dalam pembapaan, di dalam sebuah gereja lokal, itu ego dipatahkan, saudaraku. Betul. Gak peduli Anda di ruang kerja harian Anda jadi bos besar. Anda punya karyawan ribuan. Anda siapapun Anda, profesimu, Anda pemimpin apapun. Tetapi ketika masuk di gereja lokal, seseorang harus menundukkan diri masuk dalam otoritas rohani dalam pembapaan. Maka di situ ego harus dipatahkan. Latihlah itu. Ambisi pribadimu diselaraskan. Kehendak Allah jadi pusat utama
di dalam pembapaan, di dalam gereja lokalmu itu. Maka orang Kristen yang sejati tidak hidup untuk sukses pelayanan, tetapi untuk menyenangkan hati Bapanya. Amin, saudaraku. Semoga ini menjadi pembuka pikiran kita semua. Ingat ya, gambar hati Allah itu ada di gereja lokalmu. Bapa rohani itu melahirkan, bukan memanfaatkan. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12 berkata, kamu tahu betapa kami menasehati kamu seorang demi seorang, seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Bapa rohani tidak boleh memanipulasi anak-anak rohaninya. Dan tidak boleh membangun kultus pribadi. Makanya berkali-kali saya di dalam kesempatan berkhotbah ya saudaraku, di gereja lokal yang saya layani, saya selalu berkata apa? Ngefans lah sama Tuhan Yesus. Supaya kau bisa sampai kepada Bapa Elohim Yahweh. Jangan ngefans sama pendetanya. Kami ini hanya perawat-perawat. Maka jangan pernah ada Bapa rohani membangun kultus pribadi. Itu menyakiti hati Allah, saudaraku. Ya, jangan cari pengikut, tapi bentuklah warrior-warrior Tuhan yang dahsyat. Bentuklah anak-anak rohani yang dahsyat. Itu kerinduan saya juga. Saya sedang berjuang di situ juga, saudara. Saya tidak cari pengikut di gereja lokal saya, tapi saya cari anak-anak rohani yang mau dibentuk, yang mau ikut arahan, yang mau dididik, yang mau di-shaping. Karena tujuan pembapaan itu satu, serupa dengan Kristus, bukan serupa pendetanya. Karena pendetanya pun juga harus sama, serupa dengan Kristus. Bapak rohaninya harus sama, serupa dengan Kristus. Maleakhi 4 ayat 6 berkata, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ini adalah karya pemulihan di akhir zaman ini. Banyak orang Kristen yatim piatu hari ini, keliling-keliling jalan-jalan, gak punya bapak rohani. Ingat, gereja bukan hanya gedungnya besar, kursinya banyak, tapi gereja harus mulai memindai bahwa jarang orang punya bapak rohani di gereja yang besar sekalipun, karena tidak dewasa. Jangan sampai jemaat itu hanya aktif, tetapi jemaat harus benar-benar kudus hidupnya, sama seperti bapak rohaninya, sama seperti soko gurunya Tuhan Yesus, hidup di dalam satu koridor yang sama. Anak rohani bertumbuh menjadi pribadi yang utuh di dalam Kristus dan punya hubungan sendiri yang kuat dengan Kristus. Itu tujuan dari pembapaan. Maka bapak rohani yang benar pasti akan menuntun anak-anak rohaninya mencintai Tuhannya sampai titik akhir hidupnya. Maka gereja lokal sebagai rumah pembentukan. Gereja lokal bukan tempat cari panggung, saudaraku. Dan bukan untuk mencari pengakuan yang tinggi, bukan. Tetapi gereja lokal adalah rumah tempat jiwa kita dibentuk melalui pembapaan rohani ini. Kristiani yang dewasa kan berkata begini, aku tidak hanya ingin dipakai Tuhan, tetapi aku ingin dibentuk Tuhan lebih lagi. Amin, saudaraku. Itu pastikan engkau dan saya. Di akhir zaman ini, Tuhan sedang memulihkan otoritas rohani yang murni. Ayo, panggilan untuk kembali ke hati Bapa. Milikilah bapak-bapak rohani yang terhubung dengan Anda. Fathering and sonship. Pembapaan yang tulus, yang tidak ada kepentingan di balik pembapaan itu selain membawa jiwamu seperti Tuhan Yesus, membawa jiwamu ke langit baru bumi baru, membawa jiwamu untuk semakin cinta sama Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus. Maka jadilah anak-anak rohani yang taat, yang haus akan kebenaran, yang rendah hati, yang mau dibentuk. Amin. Maka bukan seberapa besar pelayananmu, tetapi seberapa dalam hidupmu dibentuk di dalam otoritas rohani di dalam gereja lokalmu. Renungkan ini, saudaraku. Maka mulai hari ini, milikilah gereja lokal yang benar-benar mencintai dan membawa engkau masuk ke dalam visi Tuhan yang benar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena hanya melalui pembapaan, jiwa diselamatkan dengan utuh, karakter Kristus bisa diwujudkan, dan gereja bisa menjadi mempelai yang akan menyambut Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin, saudaraku. Kiranya renungan ini jadi kekuatan untuk kita semua, untuk kita bertumbuh bersama. Amin. GSKI buat semua orang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati.